Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok. Kan Global masih dalam program Bincang Global bersama Komandan Korem dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani SOS SHM Han ya, terkait pandemi Corona atau COVID-19. Nah, sejak diumumkan adanya positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat, jadi berbagai informasi yang ada di media sosial, Pak ya. Okay. Kita juga secara pribadi juga bingung ini benar atau tidak ya. Nah, bagaimana sih Pak caranya membendung informasi hoax di tengah pandemi Corona ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saya sudah perintahkan kepada jajaran khususnya para Babinsa di NTB untuk membantu masyarakat dalam hal ini. Contohnya mungkin masyarakat sudah merasakan sejak hari Jumat minggu yang lalu. Kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, Babinsa bahu-membahu dengan para Babin Kamtibmas dan kepala desa ataupun lurah-lurah untuk mensosialisasikan tentang pencegahan virus COVID-19 ini. Mereka, teman-teman Babinsa, tidak kenal lelah dari pagi sampai sore, bahkan malam sambil patroli pun mereka menyampaikan ke teman-teman yang sedang melaksanakan pengamanan di kegiatan di posko-posko pengamanan di masing-masing desa. Itu disampaikan teman-teman menggunakan sepeda motor, kemudian ada yang juga menggunakan ambulan, ada yang menggunakan bahkan pakai kidomo, Mbak. Oh. Jadi agak unik kemarin sampai masuk TV, stasiun TV One agak unik kita melaksanakan sosialisasi menggunakan kudomo. Itu yang dilakukan oleh Dan Ramil Ampenan dengan Kapolsek Ampenan. Jadi ini agak unik. Jadi sampai masuk TV One kemarin acara ini. Dan ini kita lakukan dari mulai Bima sampai ke Lombok Utara. Jadi semuanya tercover oleh teman-teman Babinsa untuk mensosialisasikan ini. Nah, sekarang tinggal masyarakatnya patuh atau tidak atas sosialisasi tersebut. Nah, kita kan terus berjuang mencegah supaya jangan sampai ini makin membesar. Karena membesarnya apa? Karena kelalaian kita, karena ketidakmauan kita mematuhi aturan-aturan itu. Jadi kami mohon dengan hormat kepada seluruh masyarakat agar mematuhi saran-saran yang diberikan oleh para Babinsa dan Babin Kamtibmas maupun lurah dari masing-masing desa, itu yang dipatuhi. Khususnya stay at home, jaga di rumah, aman di rumah, nggak usah keluyuran kemana-mana. Saran kami seperti itu. Oke, nah kalau secara pribadi Bapak sejauh ini bagaimana masyarakat kita di sini? Patuh nggak sih mereka? Atau sama kayak Pak Morgan tadi? Ya, saya lihat memang sebagian kecil yang kurang patuh. Dalam hal ini sudah ada instruksi dari pemerintah pusat untuk pegawai-pegawai negeri maupun kami PNS Angkatan Darat, contohnya kita, itu sudah dirumahkan semuanya. Nah, sekarang sudah di rumah, namun kadang-kadang diliburkan bukan malah di rumah. Dia malah keluyuran. Tapi sebagian kecil ini. Sebagian kecil ya. Nah, cuman kan kita kan kesian juga pada teman-teman masyarakat yang masih di bawah standar kehidupan, yang dia hari ke hari memang sebagai buruh, yang kalau mereka tidak bekerja, anak istrinya tidak bisa makan. Nah, kami sudah berupaya berkomunikasi dengan Bapak Gubernur. Ini bagaimana? Rencana mungkin dalam waktu dekat akan diberikan bantuan berupa mungkin beras kepada dalam jumlah 1 kakak itu selama 15 hari adalah 15 kilo. Rencananya seperti itu kepada yang masyarakatnya di bawah standar. Nah, kalau nanti memang kondisinya makin memburuk situasinya, ini nanti akan diberikan bantuan seperti itu supaya masyarakat tetap tinggal di rumah selama 15 hari di rumah dengan tidak keluar kemana-mana. Kita Pemda akan memberikan bantuan seperti itu. Rencananya, ini baru rencana loh Mbak. Ini ya, konsepnya ini seperti masih ini. Rencana. Ya. Oke. Baik, kita ke SMS.
Bagaimana Pak, apa betul informasi yang mengatakan jamaah ijtima di Goa Sulawesi Selatan yang pulang ada beberapa yang tidak mau dikarantina? Bahkan beredar info salah satu dari mereka sedang sakit yang menjurus COVID-19 sehingga lingkungan rumah diisolasi. Dari Rahman di Mataram. Ya, memang kemarin ada Mbak. Kami pada saat sebelum anak-anak teman-teman jamaah ijtima itu berangkat di bandara udah saya ingetin. Bapak, Ibu semuanya mohon nggak perlu berangkat ke Sulawesi Selatan karena nanti di sana juga pasti acaranya gitu. ditutup, tidak boleh diizinkan. Tapi teman-teman masih ngotot berangkat, ya berangkat. Ya gitu berangkat dan kemarin kembali. Nah, kemarin kan sempat pulang ke, ada yang turun di Bima, ada yang turun di Lembar. Nah, yang di Lembar ini ada yang kita arahkan masuk ke asrama haji. Nah, rupanya di asrama haji ada sedikit trouble, akhirnya kita pindahkan ke Masjid Raya, Mbak. Ditampung di Masjid Raya. Nah, di Masjid Raya, di situ kita amankan, kita periksa, dan sekarang sudah kita dapatkan beberapa orang, sudah kita isolasi, kita inapkan di Balai Pelatihan Kesehatan, Bapelkes. Nah, sekarang sudah kita amankan dan bahkan kemarin yang satu orang melarikan diri, sekarang sudah kembali lagi, Pak. Jadi sudah betul itu ya, ada yang melarikan diri dan alhamdulillah kita jemput, kita jelaskan begini, akhirnya yang bersangkutan kembali ke Bapelkes. Tapi dalam kondisi sehat gitu Pak ya, sehat. Tidak ada yang sakit. Sementara kita tunggu sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak demam-demam, tidak menunjukkan gejala-gejala sakit COVID-19, ya segera kita kembalikan. Oke. Lalu bagaimana konsumsi makanan dan sebagainya itu ditanggung oleh pemerintah? Disiapkan pemerintah. Nah, disiapkan oleh pemerintah. Jadi semua yang dalam ODP, dalam arti dalam pasien dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan ya maksudnya, bukan ODP, pasien dalam pengawasan itu disiapkan dukungan logistiknya. PDP gitu Pak ya, ya pasien PDP, dalam pengawasan ya. Nah ini kami perlu laporkan bahwa pasien dalam pengawasan ini sudah banyak yang sudah kembali. Dalam arti sudah normal, sehat, sudah 19 orang. Negatif gitu ya Pak? Negatif. Dari total 32 orang. 32 orang. Ini 19 sudah kembalikan, sudah normal. Kemudian yang ODP dari 410 yang ODP 158 sudah dinyatakan normal. Negatif. Jadi kecenderungannya lebih banyak positifnya daripada negatifnya ini. Alhamdulillah. Positifnya dalam arti sembuh. Ya, bukan dari positif kena positif COVID-nya. Corona ya. Yang corona tetap baru 2 kita ya. Oke. Baik itu dia Kon Global. Nanti kami akan baca lagi ya SMS yang sudah masuk. Buat yang ingin telepon ya, silakan 087865110035. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di program Bincang Global.